Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada detik ini, pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana melalui beliaulah kita mendapatkan petunjuk, yaitu yang berupa dinul Islam. Yang ketiga kalinya pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan atau puasa Ramadan, serta korelasi antara puasa Ramadan atau praktik ritual ibadah puasa Ramadan dengan kejujuran. Kenapa kok saya korelasikan dengan kejujuran bukan dengan yang lain? Karena akhir-akhir ini di mana kejujuran yang dimiliki oleh seseorang ini mengalami suatu penurunan yang sangat drastis, di mana suatu negara bisa hancur itu bisa dikarenakan ketidakjujuran aparat. Hubungan sebuah pertemanan, pergaulan itu bisa juga hancur, bisa juga dikarenakan ketidakjujuran. Bahkan yang lebih parah juga, hubungan sebuah keluarga ini pun akan mengalami tumpang tindih atau disharmonisasi, karena bisa juga disebabkan ketidakjujuran. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Dari ayat ini jelas sekali ini menunjukkan, kalau kita pikir, kalau kita teliti lagi, ayat ini turun sebagai bukti, sebagai petunjuk bahwa Allah itu sangat menyayangi hambanya, terutama yang mengikuti ajaran-ajaran Allah, yaitu yang berupa dinul Islam. Apa hubungannya, Pak? Apa hubungannya, Ustaz? Salah satu alasan kenapa ayat ini turun karena jelas sekali ayat ini turun mengandung perintah terutama bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lalu keistimewaannya apa? Puasa di bulan Ramadan ini merupakan ibadah paling spesial di hadapan Allah dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, zakat, haji, dan yang lain. Spesialnya apa? Ingat, kata Allah dalam sebuah firman-Nya, puasa itu adalah ibadahku, maka aku sendiri yang menilai. Begitu seistimewanya sampai Allah mengatakan bahwa puasa adalah ibadahku. Maksudnya ibadah khusus yang dilakukan oleh hambanya kepada Allah. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah, kalau ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan mungkin dilipat gandakan, bahkan ditunjukkan jumlah lipat gandanya, misalnya 10 kali lipat, 100 kali lipat, ada juga 700 kali lipat. Tetapi untuk puasa ini Allah tidak menyebutkan lipat gandanya berapa. Artinya berapapun tergantung kualitas puasa, ibadah puasa kita, maka sebanyak itu pula, semewah itu pula Allah akan membalas kita dan tidak akan telat. Ini keistimewaan yang pertama. Ibadah puasa di bulan Ramadan dibanding dengan ibadah-ibadah di bulan lainnya.
Kenapa disebut ibadah puasa ini merupakan hubungan khusus antara seorang hamba dengan Allah? Yaitu kalau kita puasa kepada Allah, kepada manusia kita bisa berpura-pura, tapi kepada Allah tidak bisa. Mungkin kita di rumah, ya ada keluarga kita, ya, karena kita mungkin tidak kuat, belum kuat puasa, akhirnya berpura-pura puasa di depan mereka. Kita berpura-pura seolah beradegan lemas, ya, bibir dikering-keringkan, ya, jalan dilemes-lemesin, ya, supaya terlihat puasa. Ya. Itu bisa menipu manusia, bisa, tetapi Allah tidak bisa. Sedangkan ibadah yang lain seperti sholat bisa dilihat manusia, haji bisa dilihat manusia, zakat bisa dilihat manusia, tapi puasa tidak bisa. Hanya Allah yang bisa menilai. Ya, kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah, tapi bisa berpura-pura di hadapan manusia. Itu salah satu keistimewaan puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan. Keistimewaan yang kedua diantaranya adalah nanti di akhirat kita mendapatkan keistimewaan dapat berjumpa dengan Allah. Bagaimanapun caranya, wallahu a'lam. Bayangkan kita mau bertemu dengan Maha Kekasih, kekasihnya para kekasih. Kita mau bertemu pacar kita saja, mau bertemu seseorang yang kita cintai saja, yang kita hormati saja, senangnya bukan main. Bayangkan kalau kita nanti dapat bertemu dengan Allah langsung. Senangnya kayak apa, dia bisa digambarkan dengan kata-kata. Kita sudah janjian kepada si A, si B, orang yang kita cintai, orang yang kita sangat harapkan, itu pakai dandan yang luar biasa, bahkan dari wangi, jaket ini, ya, pinjam baju, ya, lipstick pinjam, ya. Juga apa? Demi menyenangkan orang yang kita akan temui, yang kita cintai. Apalagi Allah. Betapa senangnya kita nanti. Itu janji Allah kepada hambanya yang mau berpuasa secara ikhlas. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah, adapun keistimewaan puasa yang lain yaitu bisa kita korelasikan antara kegiatan ritual puasa dengan sikap, salah satu akhlakul karimah yang belakangan ini semakin lama semakin memudar, yaitu kejujuran. Ingat tadi sudah saya singgung di awal bahwa dengan berpuasa otomatis melatih sifat kejujuran kita. Ingat dalam surat tadi sudah saya sebutkan tadi, tujuan akhir puasa la'allakum tattaqun. Kita disuruh puasa bukan untuk supaya dapat surga ini itu, tidak. Kita disuruh puasa bukan semata-mata supaya kita dapat berpuluh-puluh beribu-ribu bidadari cantik, tidak. Tetapi la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan Allah puasa ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa, punya rasa takut kepada Allah. Tapi ingat, jangan samakan takut kepada Allah dengan takut kepada setan jin. Bedanya apa, pemirsa semua? Mungkin di antara anda semua yang menyaksikan ini mengetahui, baik pemirsa atau kru TV di sini ada yang bisa menjawabnya. Bedanya takut dengan Allah dengan takut dengan setan itu apa? Kalau takut dengan Allah, mungkin di antara pemirsa semua mungkin ada yang jawab benar. Ya, saya kasih nilai, nanti kirim dia ke saya ya Pak. Tapi itu lucu ya. Bedanya apa? Kalau kita takut dengan Allah, otomatis kita harus semakin mendekat. Tapi kalau kita takut dengan setan, biasanya kita akan lari semakin menjauh. Itu bedanya. Dan beribadah kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, saya harapkan kepada para pemirsa semua dan saya pribadi, semoga
setelah bulan Ramadan ini kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat mendapatkan barokahnya yang sebelumnya malas untuk sholat. Ya, saya kita harapkan semua tentunya ya setelah bulan Ramadan yang mulia ini ya frekuensi amal ibadah kita semakin bertambah. Yang sebelum Ramadan mungkin sholat sehari 1 kali, ya, yang mungkin seminggu 1 kali, cuma Jumatan saja, mungkin setahun sekali, ya, setahun sekali ngincer hari raya, ya. Tetapi usahakan mulai setelah bulan Ramadan ini, ya, setelah bulan Syawal ini ada peningkatan ibadah. Itu salah satu tanda, itu salah satu bukti bahwa kita memang orang-orang yang bertakwa itu semakin mendekat kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah, di antaranya minum-minuman keras, ya, mendekati hal-hal yang berbau zina, ya, terus apalagi ya, bermabuk-mabukan. Sekarang jenis ya barang atau zat untuk dipakai bermabuk-mabukan itu banyak sekali macamnya, ya, bukan cuma minuman keras, ya, bukan cuma anggur yang difermentasi menjadi alkohol, ya. Ada kemarin temuan yang baru, ya, dari aparat yang khusus menangani perkara narkoba, ternyata ditemukannya yang namanya tembakau gorila. Saya juga tidak tahu apa bentuknya tembakau gorila itu, yang katanya tembakau tapi sudah dicampur dengan zat berbahaya atau narkoba, ya. Dan sasarannya ini anak-anak ABG yang belum begitu mengenal dunia luar. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Kalau sudah begitu, kalau generasi kita sudah menjadi generasi teler, ya maka tinggal tunggu kehancurannya. Ya, semakin kita teler, semakin jauh dari Allah. Kalau kita semakin jauh dari Allah, maka hati dan pikiran kita akan semakin jauh dari rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, apa bahayanya? Otomatis jalan kita akan menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah, korelasi yang kedua, ya, dengan kita melaksanakan ritual ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, yaitu, ya, kita kembali ke tujuan ayat tadi, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Kalau kita di poin pertama tadi, ya, sudah menjadi orang yang jujur kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, ya, otomatis itu sedikit banyak akan menambah kedekatan kita kepada Allah, takarrub kita kepada Allah. Kalau kita sudah merasa dekat kepada Allah, tentu akan memunculkan sifat atau sikap yang lain, sifat akhlakul karimah yang lain. Tadi jujur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Ini nanti akan muncul tujuan berikutnya, yaitu jujur kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua kita. Ini biasanya yang terjadi pada anak-anak sekolah, ya, di mana para korbannya ini dibagi menjadi 2 golongan kebanyakan, ya. Pertama dari orang tua mereka, yang kedua dari pihak sekolah. Dari orang tua biasanya, Pak, Bu, saya pamit karena mana nak ini mau belajar kelompok, ternyata, ya, alamatnya sudah ganti, ya. Yang kata ketika pamit ke orang tuanya belajar kelompok, ternyata alamatnya pindah ke warnet terdekat, main game online, ya, sudah minta uang saku, ya, nggak tanggung-tanggung, minta 100.000 itu sekali main, jadi berapa jam. Ini yang sangat mengkhawatirkan terjadi di kalangan para siswa, ya. Kurangnya kejujuran, kurangnya tanggung jawab, ya, sikap kejujuran kita kepada orang tua kita, ya. Sudah sepantasnya kita mulai dari sekarang
yang sebelumnya suka membohongi orang tuanya mungkin sehari 3 kali ya, kayak minum obat ya, sehari 2 kali 3 kali ya, kita kalau tidak bisa menghilangkan sebenarnya sedikit, kurangi berbohong kepada orang tua, kasihan orang tua kita ya, sudah capek-capek mencari nafkah, mencari uang ya untuk makan kita, untuk biaya sekolah kita, kok kita berbuat, kok tega-teganya kita membohongi kedua orang tua kita. Jangan sampai. Mungkin kita di dunia belum merasakan dampak negatifnya apa, azab nanti yang kita terima, tetapi di akhirat kita tidak akan bisa lari dari itu. Mungkin orang lain, orang tua kita tidak tahu kita berbohong, tetapi Allah Maha tahu. Oleh karena itu para pemirsa semua, selain jujur kepada orang tua ya tentunya jujur kepada orang lain, saudara kita, teman kita ya, karena dengan sekali saja kita berbohong maka itu sudah menjadi satu cacat ya, bagi orang lain terhadap kita, hilang satu tingkat kepercayaan. Kalau sudah seperti itu kita akan susah untuk menjalani kehidupan secara normal. Kenapa? Karena kita mau mendekat saja mereka sudah berpikiran berbeda. Kenapa? Karena kita sudah pernah ketahuan berbohong. Kalau seperti itu ya, nanti korelasi hubungan sosial akan juga terganggu. Ini salah satu bahayanya ya, kalau kita tidak memupuk kejujuran kepada sesama dari awal. Ya, dimulai dari berpuasa inilah kita melatih kita kejujuran kita kepada Allah, kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, ya, supaya kehidupan kita yang kita jalani selalu dapat ridha Allah SWT. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah, ya, korelasi berikutnya yang ketiga yaitu jujur kepada diri sendiri. Ini biasanya yang banyak dialami oleh para ABG, anak-anak masih SMP, SMA, mahasiswa sebagian. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya beberapa kali bahkan sering sekali menyaksikan kasus seperti ini. Contohnya ya, apalagi sekarang musim TikTok di mana setiap pembuatan TikTok pasti dibutuhkan HP, dan itu bukan HP yang murah, katakan HP yang 1,5 jutaan ke atas. Itu uang dari mana? Ya kalau kita mampu, kalau orang tua keluarga kita tidak mampu, sedangkan kita sendiri belum bisa mencari uang secara mandiri, ya, akhirnya kita ya, dari sifat ketidaksabaran ini, ketika jujur kepada diri sendiri, akhirnya memunculkan perilaku negatif yang lain, ya, sehingga terjadi tindak curanmor, tindak pembegalan, pencopetan. Itu karena awalnya tidak jujur kepada diri sendiri, ya. Karena apa? Karena mengikuti gengsi, mengikuti arus pergaulan teman-temannya. Teman-teman saya cekelan HP Apple, masa saya HP cross kebiyen, masa jadul cross saya HP cross. Ya sekali-kali pengen Apple di akhirnya kok timbul pikiran jelek, mau minta orang tua, dia sadar orang tuanya tidak mampu, sedangkan dia pergaulannya begitu keras. Apa mana ketika bawa HP pasti diajak koncolnya, diajak temannya, wah HP mau kena gawe nyawat maling ya. Kalau nggak kuat iman ya pasti akan jatuh. Kalau sudah jatuh ya ujung juga salah juga, tindakan kriminal ya, ekonomi tidak mampu, akhirnya cari jalan pintas supaya cepat dapat uang ya. Mungkin bagi orang tua yang kaya membohongi orang tuanya tadi, tapi orang-orangnya tidak mampu, bisa muncul kejahatan, perilaku kejahatan, muncul curanmor yang akhir-akhir ini semakin sering kita dengar di berita-berita televisi itu di kota-kota besar, bahkan di perkampungan juga. Baru ditinggal masuk toko Indomaret sebentar, ya baru 10 detik sudah hilang. Ternyata setelah sudah ketangkep anaknya, ternyata pelakunya masih anak sekolah. Setelah dikorek ternyata uangnya buat beli HP. Ini sangat miris sekali para pemirsa semua. Dengan berpuasa ini kita mencoba untuk merubah diri kita yang asalnya menjadi orang yang
kurang jujur dalam pergaulan sehari-hari, terutama kepada diri sendiri, ya diharapkan nanti kita bisa merubah ya, pola pikir kita, kepribadian kita, ya sehingga menjadi orang yang hidup apa adanya, hidup sederhana. Ya. Adanya sepertinya ini. Ya. Kamu terima silahkan, kamu tidak terima silahkan. Urusan saya dengan Allah bukan kepada orang lain. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah, ya, dalam bulan Ramadan yang baik ini, mari kita sekali lagi saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kepada para pemirsa semua, ya, semoga kita semua dapat mengambil hikmah manfaat di bulan puasa Ramadan ini. Selain berbagai macam keistimewaan, ya diantaranya bisa merubah akhlak kita nanti, ya, yang darinya akhlak orang baik menjadi akhlak yang baik, ya dari akhlak mahmumah menjadi akhlak mahmudah, ya semoga saja. Ya. Baiklah pemirsa semua Allah, demikian sedikit penjelasan saya mengenai keistimewaan bulan Ramadan serta korelasinya dengan perilaku jujur kita. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.